orang-orang juga dibuktikan kalau beriman, ya, berikan hartamu di jalan Allah. Orang-orang yang pelit itu akan banyak ngomong nanti, ya. Oh enggak, ada lagi kan orang berangkat haji, ada orang berangkat umroh pakai uang dia sendiri, yang digunakan uang dia nabung berangkat. Ada nggak orang yang rewel? Buat apa? Buat apa umroh? Buat apa haji? Uang dibuang-buang katanya. Loh, kalau kita kekurangan uang minta ke orang itu masuk akal mungkin ya. Kita kehabisan uang, Pak tolong bantu saya. Buat apa? Nah, gitu pantas ya. Ini duit kita mau berangkat dia yang repot. Hah? Itu memperkuat ciri orang munafik. Gitu. Ciri orang munafik itu menghalangi orang untuk berbuat kebaikan. Orang lain yang berbuat baik, dia yang kepanasan. Dia yang repot. Ya. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar diriyakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya 15 ya. 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Ya. Kemarin ayat sebelumnya qalatil a'rabu amanna, ya, orang-orang Arab sudah kita bahas. Mereka mengatakan kami beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan ngaku beriman, ya, tapi katakanlah qulu aslamna, ya. Bilang saja baru aslamna. Aslam itu karena bisa dua, masuk Islam, beragama Islam, atau tunduk. Ya, itu juga aslam artinya tunduk dulu dengan peraturan, ya. Karena hati belum masuk ke situ, ya. Qul lam tu'minu, ya. Kemudian Allah mengatakan apa? Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kenapa alasannya? Karena belum masuk iman. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Belum masuk ke hati mereka, ya. Karena belum masuk tadi keimanan yang kuat di hati mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang beriman, kan tadi disebutkan kalian jangan mengaku Islam, gitu ya, baru Islam saja tapi belum beriman. Ya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan innamal mu'minuna alladzina amanu billah. Orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya. Tsumma lam yartabu. Kemudian mereka tidak ada keraguan. Jadi kalau orang beriman itu enggak ragu lagi. Enggak boleh orang beriman itu ragu. Ya. Jadi pastikan Allah sudah mengatakan tadi
ciri orang yang beriman, percaya, tunduk, patuh dengan apa yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad SAW, dan tidak ada keraguan sedikit pun di dalam apa yang dibawa oleh Rasul SAW. Tidak boleh orang Islam itu ragu, atau seperti yang sering saya sampaikan, tolong jangan bersuara dulu ya, tolong tenang, tolong kalau waktu ngaji didengerin ya, apalagi ini kalamullah ya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u ya. Jadi Allah SWT mengatakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu, dan dia tidak ragu. Ragu itu artinya bagaimana? Bisa dia mengatakan saya ragu, saya tidak percaya, atau secara zahir dia mengatakan saya cocok sama Islam yang ini dan yang itu enggak, saya cocok yang bagian yang begini. Itu termasuk dalam orang yang ragu atas kebenaran itu tadi, kebenaran Islam. Padahal Islam harus diambil kafah. Ya, kafah ini paling takut sekarang orang. Ya, kalau nyebut al kafah, wah ini Islam, ini garis apa namanya? Garis lurus. Ini garis keras berarti kalau kafah. Padahal Allah yang mengatakan udkhulu fis silmi kafah. Kafah itu total. Kalau enggak kafah tadi berarti ada apa? Keraguan di dalamnya. Ragu terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya di sini dikatakan tsumma lam tabu ay tahaqqaqu bitasdiqil qalbil jazimil qat'i. Itu maksudnya. Dia benar-benar mempercayai di dalam hati, ya, dari dalam hati, lubuk hati yang paling dalam, qat'i, secara mutlak, ya. Wa tabatu alaihi, bukan cuma kuat dia beriman, tapi dia tetap gitu. Yang banyak ini kan imannya kuat, kalau kapan? Di masjid, ya. Nanti kalau keluar goyang lagi. Tapi di sini artinya di masjid dia kuat, di luar juga tetap baik, dibawa imannya kemanapun, bukan cuma di masjid, ya. Wa tabatu alaihi, tabatu alaihi artinya tetap ya, kokoh, kuat, ya. Bihaitsu la ya'tarihim ba'da dzalika raibun. Tidak ada lagi yang menimpa, yang mengganggu dia raib. Apa raib itu? Keraguan. Dia yakin semua yang datang dari Rasulullah semuanya benar, semua yang datang dari Allah semuanya benar. Tidak boleh ragu-ragu. Ya. Kemudian disebutkan di sini berarti ada orang yang ragu, ya. Karena Allah menyebutkan itu malam yang tabu, yang disebut pasti ada, ya. Dan mereka tidak ragu. Berarti ada orang yang ragu. Bukan cuma ragu, ternyata bukan cuma ragu, tapi mengajak orang untuk ragu. Gitu ya. Ada yang disengaja, ada yang tidak. Ya, bahkan orang-orang orientalis itu bikin universitas, ya, dia kasih gelar banyak orang. Dari mana dia ambil penilaiannya? Semakin pandai mengajak orang Islam untuk ragu, naik pangkat dia. Begitu kan yang ada. Apa aja itu nanti, ya. Apa saja yang kira-kira oh hadis ini kok nggak masuk akal, oh ini nggak bisa dicerna, jangan-jangan hadis ini tidak sahih, misalnya begitu. Itu ciri daripada menebarkan orang untuk ragu-ragu, ya. Pernah saya sampaikan di sini juga, ya, hadis itu pernah saya bawakan. Ada orang datang ke Rasulullah SAW, ya, duduk di belakang, tiba-tiba maju ke depan, kemudian dia bertanya kepada Rasulullah SAW, gitu kan? Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menciptakan siapa yang menciptakan surga, neraka dan sebagainya? Rasulullah menjawab Allah. Begitu. Kemudian itu yang menjawab Allah, yang menciptakan bumi, Allah, yang menciptakan langit, Allah semua. Itu. Siapa yang menciptakan kamu? Allah, kata Rasulullah.
Dijawab lagi. Kemudian siapa yang menciptakan Allah? Gitu ya. Kan pernah ya, ada hadis begitu kan? Saya menciptakan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diam, tidak menjawab, ya. Tapi Rasulullah membaca subhanallah. Gitu. Dalam riwayat dipegang begini, subhanallah. Rasulullah pegang, membaca subhanallah. Setelah itu ringkas hadisnya, kemudian orang tadi pergi. Setelah dibacain subhanallah, pergi. Ya, pergi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, cari orang itu yang baru keluar tadi. Cari itu. Dan dicari, ternyata tidak ditemukan. Ya, tidak ditemukan orang itu tadi. Yang dicarinya tidak ditemukan. Kemudian Rasulullah mengatakan, tahu nggak kalian siapa orang itu? Iblis. Iblis tadi itu, ya, memang nggak bisa dicari kalau iblis, ya, nggak bisa dia. Begitu keluar dicari, nggak ketemu dia, ya, tidak ketemu. Apa itu misinya? Atakum liyushakkika amra dinikum. Dia datang dengan membawa misi apa? Untuk menebarkan keraguan-raguan, begitu ya. Iblis itu datang untuk menebarkan keraguan-raguan. Dia bertanya di depan orang. Begitu, ya. Tapi tujuannya bukan mau dijawab. Tapi ini kan Rasulullah SAW, artinya ada berapa pertanyaan yang dianggap, gitu ya, yang dianggap oleh orang-orang yang sok pinter itu, padahal muridnya iblismu itu, ya, dan nggak perlu dijawab misalnya. Siapa yang menciptakan Allah? Allah itu Al-Khaliq. Masa Allah diciptakan? Kan begitu semestinya. Ya. Tadi dia bisa menjawab seperti itu. Tujuannya untuk menebarkan keraguan-raguan. Enggak usah dijawab, dibacain aja subhanallah, subhanallah, nanti pergi dia. Nah, gitu ya. Makanya kalau ada orang wirid-wirid kabur. Apa? Enggak, bukan. Jangan begitu, frontal namanya. Enggak, kalau kita orang ada kesurupan itu dibacain wirid, di wirid ya, kalau kita bilang ruqyah. Ya. Yang sekarang mulai dikenal ruqyah atau wirid, ya sama aja wirid yang dibacakan, ya, gitu. Jadi pak kabur. Jadi setan itu kadang-kadang nggak perlu diperdebatkan, nggak usah bacain wirid itu, jangan dikabur dia. Setan dia. Rasulullah nggak menjawab, tapi Rasulullah menjawab subhanallah, subhanallah. Itu satu cara iblis untuk menebarkan keraguan-keraguan. Jadi misi itu selalu dipegang oleh iblis. Ya. Al-ulama warasatul anbiya, mengajak orang supaya yakin dengan agama. Ulama itu semestinya mengajak orang untuk yakin pada agama. Ya. Ini ulama kepinteran sampai orang jadi ragu semua. Begitu. Ya. Bukan warasatul anbiya ini. Begitu. Iblis tugasnya menebarkan keraguan-raguan. Ya. Dua peristiwa itu kalau nggak salah. Ya, dua peristiwa. Peristiwa yang kedua, ada orang bertanya begini, kambing yang disembelih, ya, kambing yang disembelih oleh orang Islam itu dagingnya boleh dimakan, gitu kan? Kalau kambing yang disembelih orang Islam boleh dimakan. Tapi kalau ada kambing yang mati begitu saja, mati nggak keurus, mati tua, mati nggak keurus BPJS-nya, misalnya apa aja kambing mati begitu, mati dengan sendirinya, begitu ya, mati dengan sendirinya, itu ditanya. Orang tadi bertanya kepada sahabat Rasulullah, kamu Muslim? Ya, kami Muslim. Kemudian orang tadi bertanya, kambing yang kalian sembelih, kenapa boleh dimakan? Yang kalian sembelih. Kalau kambing yang mati itu siapa yang mematikannya? Allah, kata sahabat tadi. Oh, berarti yang matikan Allah. Kambing itu yang di padang pasir, yang kehausan, dan seterusnya, itu siapa yang matikan? Allah. Karena apa? Kambing yang dimatikan Allah tidak boleh dimakan. Kalau dimatikan oleh Muhammad dan sahabatnya boleh dimakan. Keren pertanyaannya. Ya, ini sahabat ditanya nggak ngerti ya diam. Kalau kita suka maksain ya, menurut saya loh, agama kok menurut saya, ya, kamu ini siapa?
Kapan dinobat jadi nabi ini? Menurut saya, ya nggak bisa. Kalau nggak tahu, wallahu a'lam gitu, nggak apa-apa. Ustadz juga nggak apa-apa ditanya wallahu a'lam, bagus malah. Ya, bahkan itu namanya ilmu ulama, ilmunya para ulama itu kalau ditanya wallahu a'lam, begitu jadi jurusnya begitu kan, wallahu a'lam. Tapi kalau dijawab malah kacau nanti, ya bahaya. Nggak ngerti, nyebut kitab lain. Kitab tafsir disebut, nah kata kitab hadis, yang hadis dibilang kitab nahu, yang nahu bisa nggak ngerti dia, maksain diri ya. Alhasil kemudian datanglah kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Rasulullah, apa yang ditanya? Ya Rasulullah, aku ditanya pertanyaan itu. Rasulullah waktu ditanya pun nggak menjawab. Waktu ditanya itu Rasulullah diam. Rasulullah menunggu wahyu dari Allah SWT, menunggu Sayyidina Jibril, ya, sampai Allah turunkan ayat masalah sembelihan umat Islam itu tadi, ya. Allah turunkan ayat masalah dabah itu gimana? Illa ma dzukira Rasulullah fih, ya, kecuali yang disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nanti para ulama pun khilaf disebut atau muslim yang disyaratkan. Yang jelas dalam peristiwa ini setan tadi menebarkan keraguan-raguan. Jadi misinya nggak putus sampai sekarang. Misinya setan itu mengajak ragu terhadap Islam. Jadi kalau antum buka YouTube tiba-tiba ada orang ngomong begini-begini, tapi ngajak dia untuk ragu, setan. Udah setan, ya. Itu pasti setan. Mengajak ragu, apa benar ini ayat kok begini? Bisa begitu ada orang ngomong begitu. Loh, hadisnya kok begini? Ya, padahal misal ada yang seperti itu, ya udah, ya berarti setan. Misinya misi setan, ya. Karena kalau ulama dia mengajak orang untuk yakin, tapi ini menebarkan keraguan-raguan, ya. Kembali tabu, ya. Tapi orang Muslim maksud di sini, apakah orang Islam itu terus selalu dalam keyakinan? Enggak juga. Kita kan sering juga, begitu ya. Kita saya sudah berdoa begitu, kok nggak terkabulkan? Ada kadang-kadang, ada bisikan-bisikan pasti ada, ya. Bukan berarti lurus terus, enggak, pasti ada keraguan. Tapi dengan iman itu semuanya akan kita tepis, ya. Semua dengan keimanan yang kuat tadi, ya, yang dirawat, ya. Kalau bilang kuat kita nggak bisa, ya. Kalau kita nggak bisa. Gimana kualitas iman kita? Yang kita rawat saja. Bagaimana rawatnya? Datang ke majelis, datang dengerin lagi kalamullah, dengar kalam Rasulullah. Sering-sering mendengar itu nanti jadi kuat, ya. Sholat yang khusyuk, yang baik, itu akan menguatkan keimanan. Nah, orang-orang yang mempunyai iman yang tadi kadang-kadang ragu dan sebagainya, walaupun ada keraguan, tapi dia akan kembali, gitu, ya. Walaupun sudah ragu, dia akan tetap kembali lagi. Kembali kemana? Ke dalam iman yang kuat itu tadi, ya. Wa ma'a dzalika fahum mu'minuna imanan qati'an jaziman la yaqbalu syak. Walaupun ada yang ragu-ragu, dia lawan dengan ilmu, dia lawan dengan keyakinannya, nanti itu akan hilang keraguan-raguan. Tapi kalau kita kumpul dengan orang-orang yang ragu, ya udah ketularan kita. Ya, kita kumpulannya, pembicaraan, ngomongnya semua dengan orang-orang yang enggak percaya dengan atau orang-orang munafikun, pasti kena penyakit yang sama, ya. Menjanas-janas katanya, orang yang duduk akan jadi satu jenis. Duduk aja terus sama orang yang apa karakternya tadi, nanti kita akan menirunya, akan mencontohnya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini dikatakan walidzalika wasafallahu ta'ala al-munafiqina bi irtiyab. Ciri daripada orang munafik itu ragu, irtiyab, wal ittirab, ya, selalu goncang, selalu ragu dengan keyakinan, ya. Maka Allah SWT menyebutkan di dalam Al-Quran,
ciri orang munafik juga, wa idza du'u ilallah. Kalau mereka dipanggil ya untuk kepada Allah, artinya patuh pada syariatnya, pada ajarannya, pada Al-Qur'an, wa rasulihi, kalau diajak kepada Allah dan kepada Rasulnya, liyahkuma bainakum. Ya, untuk apa? Liyahkuma bainahum, supaya jadikan hukumnya itu hukum Allah dan hukumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka, ini ciri orang munafik, kalau mereka dipanggil untuk berhukum dengan hukumnya Allah dan hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza fariqun minhum mu'ridun, itu biasanya langsung dia menolak, tolak, nggak mau, ya, dia nggak mau. Hukum Allah ini Al-Quran, dia nggak mau. Ya. Wa in yakun lahumul haq ya'tu ilaihi mud'inin. Gitu. Kalau yang hak tadi menguntungkan dirinya, maka dia bilang baik. Dia akan tunduk patuh. Ini hukum yang baik kalau lagi untung, begitu ya. Giliran disuruh pakai jilbab nggak mau. Misal ada perempuan suruh pakai jilbab, dia nggak mau. Ya, dikasih hukum waris 1:2 nggak mau. Ya, dia nggak mau. Ya. Kemudian kalau kira-kira hukum yang menguntungkan dia cocok, diambil. Itu orang munafik, ya. Kalau hukum-hukum yang keras, artinya hukum yang seolah-olah merampas kemerdekaan, kebebasan dia menurut orang tadi, mereka akan mengatakan nggak mau. Itu orang munafik. Laki-laki juga begitu misalnya, ya. Laki-laki sama aja, ya. Dalam urusan-urusan yang lain, sholatnya boleh, semua sholat, mau puasa bisa, haji berangkat, ya. Kira-kira ada urusan yang gitu ya, merugikan umat Islam atau merugikan dirinya, dia mundur. Ya, berarti ciri orang munafik itu kalau baik dia ambil, ya, kalau menguntungkan dia mau. Maka disebutkan wa illam yakumul wa in yakun lahumul haq ya'tu ilaihi mud'inin. Ya. Kemudian Allah menyebutkan afi qulubihim marad. Afi qulubihim maradun amirtabu. Apakah di hati mereka itu ada penyakit? Ya, penyakit. Orang munafik itu penyakit di hati. Penyakitnya itu apa? Ragu. Jadi keraguan itu penyakit. Ya. Orang ragu kan ada di hati, dan hati itu kalau ragu berarti dia ada penyakitnya. Ya. Orang cinta, di mana cinta itu? Di mana orang cinta itu? Cinta itu kan di hati. Ya. Orang cinta di hati. Kalau orang cinta yang ada dalam hati, cinta dunia ada di mana? Ada di hati, ya. Cinta itu juga ada di hati. Cinta kebaikan ada di hati. Orang ragu ada juga ada dalam hati. Ya. Maka Allah menyebutkan afi qulubihim maradun, ragu. Ya. Amirtabu am yukhalif am yakhafuna an yahifallahu alaihim. Apakah mereka takut dengan apa? Allah mendolimi, gitu. Allah mendolimi mereka. Ini anggapan orang munafik. Anggapan orang munafik itu tegas dalam agama itu katanya dolim, gitu ya. Ya, tegas dalam agama menurut orang munafik namanya dolim. Maka disebutkan, Allah menyebutkan apa? Am yakhafuna, ini orang munafik takut kepada Allah apa? An yahifallahu alaihim. Allah kata mereka, Allah mendolimi mereka. Ya. Wa rasuluh bal ulaika humudz zalimun. Kemudian Allah menafikan tidak, bahkan mereka lah adalah orang-orang yang zalim. Allah enggak zalim, gimana Allah zalim? Rasulullah tidak akan zalim. Ya, tapi yang zalim adalah diri mereka, jadi orang munafik.
Haula humul munafiqun. Mereka ini adalah orang munafik. Jadi orang munafik itu ragu terhadap agama, kemudian mereka berasumsi macam-macam, ya, Islam kok kejam, Islam kok begini, tapi itu keluar dari mulut orang Islam seperti itu, berarti dia munafik. Itu cirinya. Ya. Jadi cirinya orang munafik itu apa? Dia tidak suka dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bolehlah namanya jadi sekuler, jadi apa namanya sami mawon, cuma ganti nama saja. Ya, berarti dia munafik. Intinya diajak berhukum dengan hukumnya Allah, dengan hukumnya Nabi Muhammad SAW, mereka banyak alasan. Ya, mengatakan tidak bisa, tidak relevan lagi, ini sudah bukan zamannya, sekarang harus dan sebagainya. Terserah itu mau dikasih nama apa saja, tapi dalam ayat ini berarti munafik. Gitu ya. Karena ini bukan tafsir, ya. Ini bukan tafsir, jelas ini ayat ini mengatakan di situ, ya. Itu ciri orang siapa? Orang munafik, ragu, tidak percaya, ya, merasa lebih pintar, ya. Dia bisa bikin hukum yang lebih baik dari hukumnya Allah. Nah, itu semua ciri orang munafik. Ya. Dan orang mukmin bagaimana? Tsumma wasafal mu'minina shadiqin. Nah, sekarang Allah menceritakan atau Allah Taala menyebutkan ciri orang mukmin yang seharusnya, yang shadiq, yang jujur, yang baik, yang tulus. Orang Islam yang tulus itu seperti apa? Innama kana qaulal mu'minin. Begitu ya. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih. Sesungguhnya ucapan orang-orang mukmin itu apabila dia, apa yang diucapkan kalau munafik diajak Islam, diajak berhukum dengan hukum Allah, diajak tunduk pada peraturan Allah, mereka bilang apa? Apa tadi? Ragu. Wah, jangan-jangan begini, takutnya begini. Kalau hukum Islam ini diterapkan nanti begini, takut sendiri dia. Ya, kalau orang nyuri dipotong, gimana dong tangan orang? Memang maling semua sedunia ini? Kan enggak. Yang takut kan maling-maling aja itu. Iya, cuma maling aja yang takut. Dengan hukum itu kan takut. Nah, itu orang munafik cirinya begitu. Dia banyak alasan, banyak ngomong untuk cari alasan untuk tidak patuh dengan hukumnya Allah. Tapi orang mukmin gimana? Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih. Apa yang diucapkan oleh orang-orang mukmin apabila diajak untuk patuh kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum. Diajak untuk apa? Untuk menjadikan hukum Allah dan hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diucapkan orang mukmin tadi? An yaqulu sami'na wa ata'na. Itu orang mukmin. Wah, enggak perlu berfilsafat muter-muter enggak gitu ya. Oh, ini ya, konteksnya bagaimana? Kontak saja ya. Ini konteksnya bagaimana dulu ayat ini, ngapain kontek. Itu enggak taat sudah begitu aja. Enggak taat ya munafik udah. Ya. Tapi dengan ayat-ayat yang jelas ya, bukan yang alatnya ayat yang masih diperselisihkan. Ya, kalau ayat yang diperselisihkan lain lagi, tapi ayat-ayat yang sudah jelas. Ya, seperti babi haram, khamr haram, kan masih ada orang berkelit-kelit. Ya. Ya. Oh, tapi gimana? Itu kan hasil apa? Jadi untuk income negara, untuk ini dan sebagainya. Su'dzon kepada Allah. Iya, su'dzon. Ya. Berapa untungnya dan berapa yang teler, berapa orang yang tabrakan gara-gara khamr itu, berapa pemerkosaan yang ada, berapa orang yang terbunuh gara-gara khamr, nggak dihitung semua itu. Ya, kalau mau bilang manfaatnya nyamuk. Iya, nyamuk banyak manfaatnya ya. Apa nyamuk? Hah? Umpan ikan. Ya, pabrik obat nyamuk sebesar-besarnya semua. Makan dari nyamuk itu. Dari nyamuk itu.
Orang bertanya. Makanya Allah menyebutkan dalam surat Ba'udah, disebutkan Ba'udah ya. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah enggak malu karena ada manfaatnya itu. Ya, orang yang enggak paham. Ternyata banyak ya. Ada autan, ada apa lagi? Autan makan, warung jualan dapat dia. Wah, macam-macam lah. Ya, dari nyamuk saja orang bisa menghidupi orang. Ya. Nyamuk cuma ambil dikit dari kita, ya. Itu pun yang nggak mandi biasanya. Jadi orang mukmin itu kalau diajak, tadi bedanya. Bilang apa tadi? An yaqulu sami'na wa ata'na. Itu orang mukmin. Jadi kita rasakan aja. Kita diajak taat kepada hukum Allah. Mau bilang ya nggak bisa lah, itu kan kondisinya. Mulai begitu berarti munafik. Dah itu aja. Udah, nggak usah panjang-panjang, ya, supaya gampang diingat. Loh kenapa kamu pakai jilbab? Panas. Banyak ngomong, ya. Panas nanti kalau udah tua. Yang penting kan hati, ya. Orang itu nggak penting jilbab itu, yang penting hatinya. Yang penting hati itu kasih jilbab, bungkus hati itu, pakai jilbab, mati gitu, ya. Kan ada caranya, ya. Itu banyak cara untuk tidak taat kepada Allah SWT. Orang munafik. Ya, mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita daripada nifaq. Ya. Jadikan semua perintah Allah ya masuk ke dalam hati dengan senang. Sami'na wa ata'na. Jadi kayak sekarang ini kan bilang apa nih? Kita masuk yang pertama, yang kedua. Ciri yang kedua ya, kita bilang sami'na wa ata'na. Begitu. Ya. Kalau kita benar-benar tulus dalam hati mengatakan sami'na wa ata'na, wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Beruntung bukan banyak duit. Ya, beruntung itu bukan punya jabatan tinggi, bukan. Beruntung itu taat kepada Allah. Ya. Orang senang dapat jabatan, Masya Allah, jadi orang yang hebat. Akhirnya pakai rompi. Kan nggak enak. Udah tua-tua baru ya. Ada yang ketangkap umur 80. Oh, kan kasihan dia. Umur 80. Entar lagi game. Ya. Artinya kalau dilihat ya artinya gimana? Semestinya harus taat, sudah harus naik. Begitu. Ya, apa artinya semua itu? Keren, hebat, pernah menjabat. Lihat dulu, taat enggak? Amanat enggak? Bagus itu baru cuma di dunia gampang itu ya. Gampang, enggak repot. Tangkap KPK untung-untungan gitu ya. Untung-untungan, ada yang lama, ada yang cepat juga ya. Ada yang di apa namanya? Dapat korting. Dapat diskon karena berkelakuan baik. Masya Allah. Maling bilang kelakuan baik gitu ya. Rampok uang rakyat bilang berkelakuan baik. Udah jangan terlalu jauh. Ustadz-ustadznya nggak aman ngomong soalnya. Kita kembali kepada Al-Quran. Ini mengatakan sami'na wa ata'na. Biasakan kita mengucapkan sami'na wa ata'na. Fa'alamatul imanis sadiqil qalbil jazim wa adamul irtiyab. Beliau mengatakan berarti tanda keimanan seseorang yang bagus, yang lurus, yang kuat, yaitu tidak adanya keraguan di hati, mahma ikhtalafat alaihil umur, walaupun beragam ya cobaan silih berganti, macam-macam dia tetap kuat imannya. Wal asbabil mudillah, mungkin juga ada datang hal-hal tadi yang menyesatkan ya. Al-mughriyah ya. Jadi orang yang diberikan kekuatan iman tadi, dia tidak ragu dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua yang dari Allah benar. Yang menyelisih Allah bersalah. Itu aja.
Itu tujuannya, ya. Intinya dari yang kita pelajari ini sekarang, ya, dan sebelum-sebelumnya tadi sami'na wa ata'na. Ini perintah Allah, sami'na wa ata'na. Lu hukum waris, ini saudara saya nggak pernah ngurus orang tua, dia pergi kemana-mana, giliran mau rapi, dapat warisan datang dia. Nah, ada kan begitu. Banyak kasus-kasus itu. Nggak pernah ngurus orang tuanya, nggak pernah apa-apa, datang, sudah giliran bagi-bagi datang. Dikasih nggak nih? Hah? Kasih. Kan dia kurang ajar kan dia. Itu urusan dia, tapi urusan waris tetap diberikan. Ya. Ini ambil contoh. Beliau memberikan contoh, ini perlu perenungan dan luar biasa. Ya, luar biasa bagusnya contoh ini tadi. Kalau ada orang dikatakan hal yashukul insan fin nahar idza kana al-waqtu naharan. Apakah ada orang yang ragu di siang hari? Kita ini semua. Ini kan masih ganteng-ganteng semua, masih bagus semua insyaallah ya. Di waktu siang ada orang datang kepada kita, ini siang. Kemudian dia lihat siang, kemudian dikatakan, apakah sekarang ini siang? Di waktu siang. Kita akan bilang apa? Siang. Apa buktinya? Matahari. Ya, matahari. Syamsul Taliyah. Ya. Datang orang banyak. Orang tiba-tiba berbondong-bondong, bukan siang ini malam. Berubah nggak keyakinan kita? Siang, jam 12, ya, atau jam 2, pas di masjid ini lagi baca qasidah, ibu-ibu, ya. Tolong pakai suara dalam ya, Bu, Pak, ingetin, ya. Kalau suara dalam aja, nggak perlu sampai keluar-luar, ya. Sekalian ngomong ingat, ya. Karena suaranya sampai ke dalam rumah, ya. Ya, jadi waktu siang tiba-tiba ada orang datang mengatakan begini, ini malam. Bukan satu, semua. Ini bapak-bapak ini semua yang soleh ini, yang biasa sholat di sini bilang semua. Enggak, ini malam. Bingung enggak orang itu? Semua tanya ke orang, anak dia bilang ini sekarang. Tanya, ini sekarang apa? Malam, anak bilang malam, istri bilang malam, semua bilang malam. Padahal jam 12 siang. Siang matahari. Berubah enggak kita? Contoh. Ini dicontohkan di sini. Ya. Kita akan mengatakan apa? Orang yang berakal, ya, dia bilang, kamu gila, kamu yang gila. Loh, ini orang semua bilang katanya ini siang, ini malam semua. Orang semua sekampung bilang malam. Ya orang itu gila semua. Jadi kita akan, karena kita mengapa bilang itu? Karena ada keyakinan dan ilmu. Ya, sebanyak apapun, ya, maka di sini dikatakan sekuat apapun orang berdalil, sekuat apapun orang berfilsafat untuk merubah keyakinan kita nggak akan berubah. Ya, kenapa? Karena kita tahu siang itu kan paling gampang kan, antara siang dan malam siapa aja ngerti mesti gitu ya. Dalil siang, mataharinya ada kelihatan, masa dibilang malam? Ya, oh ini ustadz udah bilang semua katanya ini malam, ya nggak mau ustadz, nggak ada urusan, itu keyakinan. Ya, maka kalau seperti itu beliau mencontohkan tidak ada satu orang pun yang bisa merubah keyakinan kita. Itu bukti untuk meyakinkan bahwa siang itu siang, tidak ada satupun orang yang bisa merubah keyakinan kita. Begitu kan? Agama juga begitu. Orang kalau sudah yakin dengan agama, keyakinan-keyakinan tadi tidak akan bisa dirubah sebanyak apapun. Kalau kita merubah, ada yang mengatakan, enggak, ini malam. Orang-orang bilang, oh ini malam, padahal siang, maka kita bilang orang ini gila. Ya. Dan bisa aja mayoritas gila.
Bisa kan? Bisa nggak mayoritas gila? Bisa. Ya. Kalau mereka salah, ya, maka orang yang merubah keyakinannya, gitu ya, pelajarannya. Orang yang merubah keyakinannya, sesuatu yang sudah jelas gamblang, siang dibilang malam, berarti dia gila. Nggak ada cara lain untuk mengatakan gila selain daripada gila. Kalau dibilang binatang yang paling bodoh apa yang disebutkan? Dia contohkan apa? Himar. Himar ya. Himar itu binatang yang bodoh. Iya. Himar ya, keledai ya. Keledai itu kalau disuruh mundur maju dia. Iya. Bodoh betul dia. Ya, bodoh. Tapi tadi keledai yang bodoh itu kalau kita tuntun suruh masuk ke dalam api, mau nggak dia? Hah? Kita tuntun, dia rasa panas, dia akan pergi. Berarti apa? Keyakinannya ini bahaya. Dia punya sedikit ilmu, nggak banyak ilmunya, nggak banyak ilmunya, tapi dia tahu, oh ini bahaya, saya nggak mau. Atau kita naik ke atas gunung, kemudian langsung ke jurang, dorong suruh maju dia, mau nggak? Nggak mau. Subhanallah. Subhanallah. Berarti orang yang tadi ya, yang bisa terbentuk akalnya untuk diajak untuk ragu pada sesuatu yang yakin, sesuatu yang sudah yakin akidah ini, ya, maka dia melebihi kebodohannya, melebihi himar. Lebih daripada himar. Kalau himar aja nggak mau, dia tahu ilmunya dikit, tapi ini bahaya. Ya, Allah SWT menyebutkan, oh ini bahaya, jangan begini dan begitu. Bahkan kadang-kadang orang bisa menjual agamanya, ya, dijual keyakinannya. Ini seperti ini lebih bodoh daripada himar. Ya. Karena himar tadi dimasukkan ke dalam api dia nggak mau, disuruh terjun di atas dari gunung dia nggak mau. Ya, kok orang mau? Katanya pintar dia, manusia pintar, dia merasa pintar. Cuma gara-gara mau menikah dengan beda agama, kemudian dia suruh mau dia hanya untuk nikah, tinggalkan agamanya. Allah, ditinggalkan agama demi itu. Ada lagi yang lebih menyedihkan, lebih tragis lagi, hanya untuk mendapatkan makanan yang tidak seberapa itu. Ya, murtad, dia tinggalkan keyakinan dia. Ya, baru di Surabaya disahkan pernikahan beda agama, ya, di Pengadilan Negeri Surabaya mengesahkan pernikahan antar agama. Padahal bisa nggak itu namanya nikah? Bukan nikah, itu perzinahan, ya, perzinahan antar agama itu. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini mbahnya himar berarti. Bukan himar aja, ini mbahnya lagi ya. Ini himar pikun nih sudah. Ya. Sesuatu yang jelas-jelas dilarang dia tabrak. Buat apa? Mungkin wallahu alam fulus atau apa, atau bakat sesat gimana nggak ngerti udah dia. Naudzubillah min dzalik. Jadi himar yang tadi tidak berakal itu, dia ada beberapa hal yang tidak bisa dipaksakan keyakinannya. Ya, tapi manusia tadi, ya, manusia semestinya seperti itu, melihat siang, siapapun orang sebanyak apapun dia tetap kokoh. Sekarang siang, ya, sebanyak apapun. Seperti itu juga kita beragama, ya. Beliau mengatakan begitu, ya. Beliau penulis kitab ini mengatakan seharusnya orang beragama ya seperti itu. Yakin dengan sesuatu, nggak usah banyak-banyak ilmunya, tapi jangan buat mainan. Ya, agama itu tidak untuk dipermainkan. Ya. Maka Allah SWT mengatakan tentang orang kafir, orang-orang kufar yang tidak percaya dengan agama itu, Allah mengatakan apa? Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun in hum illa kal an'ami bal hum
adallu sabila. Al-An'am, mereka seperti An'am, bahkan adallu sabila, lebih buruk lagi. Ada enggak yang lebih buruk dari contoh itu? Ternyata ada. Ada yang lebih buruk dari binatang. Ya, apa itu? Orang yang main-main dengan akidah, dengan keyakinannya. Yakin? Ya, ada mengatakan tidak ada Tuhan, misalnya begitu. Bagaimana dia mengatakan seperti itu? Ya, atau mengatakan bahwa sudah meyakini Allah Subhanahu wa taala, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian dia meyakini bahwa Tuhan itu bentuknya seperti Tuhannya adalah sapi atau apa. Begitu. Ya, itu lebih buruk daripada lebih buruk daripada binatang. Ya. Nas'alullah al-afiyah. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari keyakinan-keyakinan yang tadi mengajak orang untuk ragu. Di dalam akhir-akhir zaman seperti ini, itu ajakan untuk ragu terus berkembang biak terus. Ya, makanya kita datang mengaji, mengkaji, mendengar kalamullah, mendengar sabda Nabi Muhammad SAW. Tujuannya untuk apa? Untuk menguatkan iman itu. Ya, supaya kuat iman kita. Enggak perlu banyak-banyak ilmunya, ya. Seperti ilmunya keledai aja. Enggak banyak dia. Dia tahu mana yang panas, dia tahu, ya. Harus kalau itu akan jatuh. Keledai itu sebodoh-bodohnya kalau disuruh jalan terus ke tempat yang dalam dia enggak mau. Karena berbahaya. Ilmunya enggak banyak, tapi dia bisa manfaatkan itu. Bisa jadi satu, ya, apalagi manusia seharusnya ya. Nas'alullah al-afiyah, ya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Jam berapa? Sudah? Masih ada 5 menit. Kemudian, iya. Wajahidu bi amwalihim wa anfusihim. Kemudian sifatnya orang mukmin tadi, jahidu bi amwalihim wa anfusihim. Kemudian jihad dengan amwal. Ternyata jihad itu ada dua, bi amwalihim wa anfusihim. Ya. Apa arti jihad? Al jihad huwa badrul juhdi bi kulli ma yanbaghi, ya, an tajhada an-nafs fihi tasdiqan li da'wahum al-iman. Artinya jihad itu memberikan seluruh kemampuan untuk membuktikan bahwa yang dia klaim bahwa saya beriman. Sekali dia bilang, ada orang bilang, kamu beriman? Ya, beriman. Keluarkan uangmu di jalan Allah. Nah, gitu. Oh, tapi saya takut nanti untuk ke depan uang ini lebih bermanfaat. Saya enggak akan mulai banyak ngomong lagi, ya. Seperti orang-orang tadi ragu atau tidak mau beriman. Seorang munafik banyak ngomong juga. Orang-orang juga dibuktikan kalau beriman, ya, berikan hartamu di jalan Allah. Orang-orang yang pelit itu akan banyak ngomong nanti, ya. Oh enggak, ada lagi kan orang berangkat haji, ada orang berangkat umroh pakai uang dia sendiri, yang digunakan uang dia, nabung berangkat. Ada enggak orang yang rewel? Buat apa? Buat apa umroh? Buat apa haji? Uang dibuang-buang katanya. Loh, kalau kita kekurangan uang minta ke orang itu masuk akal mungkin, ya. Kita kehabisan uang, Pak tolong bantu saya. Buat apa? Oh, gitu pantas, ya. Ini duit-duit kita mau berangkat dia yang repot. Hah? Itu memperkuat ciri orang munafik. Gitu. Ciri orang munafik itu menghalangi orang untuk berbuat kebaikan. Orang lain yang berbuat baik, dia yang kepanasan. Dia yang repot. Ya. Jadi kalau ada orang mulai bilang jangan, buat apa, ya, orang mau mengeluarkan, ada orang menahan-nahan kita untuk tidak mengeluarkan uang di jalan Allah. Ini hati-hati, ya. Untuk apa uang tadi dikeluarkan di jalan Allah?
jihad jalan Allah, ya, apa aja yang ada kebaikan bisa kita ambil nanti di akhirat. Adapun yang kita simpan itu habis begitu saja. Ya. Jihad yang ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di situ wajahidu bi amwalihim wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ya. Ulaika humus shadiqun. Walaupun memang jihad itu artinya perang, hanya perang. Ya, sebagian mengatakan alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Diajak perang. Para sahabat itu perang. Bukan cuma perang, perangnya itu enggak berimbang, tapi yang nyuruh Rasulullah berangkat. Ya. 313 lawan 1000. 313 lawan 1000. 1000 mereka pakai persenjataan yang komplit. Bahkan kudanya pun lebih. Begitu ya. Bukan satu orang satu, tapi kudanya umat Islam satu diganti berdua atau 3 orang. Gantian. Dari Madinah ke Badr itu naik, udah perjalanan berapa? Udah capek, gantian, ayo naik. Begitu. Pas-pasan. Yang nggak punya pedang jalan berangkat. Tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah mana saya nggak punya senjata? Diambilin ranting pohon, ranting kayu diambil dikasih. Sahabat langsung maju. Kalau kita, lah ini gimana? Jadi imannya jauh. Jangan sembarangan. Makanya sahabat itu wajib kita muliakan, harus dengar ceritanya supaya orang semangat. Ya, hati-hati kalau dengar ada orang mau ngeritik-ngeritik sahabat, buang. Orang-orang luar biasa sahabat ini berangkat. Ya, enggak pakai sendal. Ada yang berangkat pakai sendal. Panas terik yang luar biasa. Radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dalam sudah berhadapan-hadapan antara musuh, sudah berhadapan-hadapan, siap mau perang, bisa tidur. Bayangkan, sahabat sudah berhadapan-hadapan gini, tertidur dia. Mereka tertidur. Artinya apa? Bisa nggak? Antum besok mau ditagih hutang, nggak bisa tidur malam ini. Iya kan? Itu menunjukkan apa? Bisa tidur di peperangan itu tanda orang beriman. Ya, ini mau perang, mau mati yang nggak seimbang. Ya, yang musuhnya tidak seimbang, dia alatnya macam-macam. Tidur sahabat. Masya Allah. Ya, berarti kita harus apa? Jangan salahkan orang yang tidur di majelis. Oh, setelah mendengar cerita ini ngambil kesimpulan sendiri. Ya, jadi jangan salahkan orang ahlul badar aja tidur. Masa kita di masjid dikasih AC nggak tidur? Oh, salah. Ya, radhiyallahu taala anhu. Ya. Nah. Tidur untuk apa? Tidur tadi, lelap tidurnya. Insyaallah. Di hadapan musuh. Ya, artinya apa? Dia sudah apa kata Allah. Ya, sudah nggak ada lagi itu. Ya, nggak ada apa-apa yang dia lihat apa. Ya, bahkan terjadi peperangan semua melindungi Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi beliau yang melindungi mereka. Ya, begitu sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya. Dalam beberapa peperangan lagi baru selesai perang, masih luka-lukanya belum kering, disuruh berangkat lagi berangkat. Jadi jangan sok-sokan kita itu kalau bilang itu. Sayang itu nggak zaman dulu ya. Kalau kita ada zaman itu banyak alasan mesti ya. Asam urat. Oh, lagi sakit, lagi kita diajak sholat aja kadang-kadang, diajak pengajian kasih makan aja. Ya, susah kadang-kadang. Ya. Ini sahabat kalau supaya kita tahu ya, supaya tahu betapa luar biasanya para sahabat, imannya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, maka Rasulullah waktu mengajak perang ini, mengajak jihad, ya orang-orang seperti itu, ya, akuya, orang-orang yang kuat imannya. Ya. Maka masuklah Islam sampai ke Indonesia. Ya, karena sahabatnya seperti itu. Kalau sahabatnya model kayak kita ini, ya nggak kemana-mana. Ya, disuruh begini, bentar lagi. Ya, ajak begini, bentar. Suruh taubat nanti dulu, agak tuaan dikit. Ya, begitu dan begitu terus. Ya, tapi kita menceritakan ini untuk memberikan contoh. Ya, orang baik akan selalu ada setiap zaman. Begitu. Berarti itu cerita udah lama enggak? Orang-orang yang baik
akan ada setiap zaman. Allahumma ja'al minhum. Ya, mudah-mudahan kita masuk tadi ya, jadi orang yang baik, orang yang dikuatkan imannya, insyaallah. Ya, mudah-mudahan Allah SWT jaga negeri ini, jadikan negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, Allah jaga kesehatan kita semua insyaallah yang hadir, ya, diberi kesehatan oleh Allah SWT. Anak istri kita juga, ya, semua yang hadir di tempat ini insyaallah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.